Kutipan babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir, episode ke-12. Aryo Jipang tewas oleh pasukan Ki Pamanan dan Ki Panjawi. Adipati Jipang mempunyai adik lain ibu yang bernama Aryo Mataram. Melihat sang kakak maju sendiri ke medan perang, Ki Aryo Mataram segera menyusul sambil terus berusaha meredakan amarah sang adipati. "Kanda, berhentilah dulu. Paduka tunggu pasukan bersiap," teriak Aryo Mataram dari atas kudanya. Aryo Jipang tak peduli. "Minggirlah kamu, aku tidak takut." Aryo Jipang semakin marah ketika sang adik terus membuntuti. Berkata Aryo Jipang, "Engkau ini saudara lain ibu, aku tidak mengajakmu." Ki Aryo Mataram pun menyerah. "Baiklah Kanda, kalau tidak mau saya nasihati, pasti akan bertaruh nyawa." Ki Mataun yang sudah berusia lanjut juga berusaha menyusul, tetapi napasnya tak mampu lagi mengimbangi sepak terjang Aryo Jipang yang memacu kudanya layaknya peluru melesat ke arah Bengawan Sore. Apalagi selain sudah sepuh, Ki Mataun juga mempunyai sakit asma. Sementara itu, Ki Pamanan bersaudara harap-harap cemas menanti kedatangan Aryo Jipang. Ketika saudara dari Selo ditambah Ngabeyi Loring Pasar menata pasukan keluarga di pinggir sungai. Sementara pasukan Pajang bersiap agak di belakang. Karena cepatnya si Aryo Jipang maju kuda, dia sampai di tepi sungai sendirian. Pasukannya yang menyusul masih jauh tertinggal di belakang. Adipati Jipang berhenti di sebelah timur sungai. Di sebelah barat sudah berjajar pasukan dari keluarga Ki Pamanan dan Ki Panjawi. Ada larangan yang sudah masyhur sejak dulu. Barang siapa menyeberang sungai Bengawan Sore pasti kalah. Aryo Jipang sedikit ragu. Pasukan dari Selo terus bersorak memanas-manasi Aryo Jipang agar menyeberang sungai. Dari seberang sungai Aryo Jipang berteriak, "Hei, siapa yang membuat surat tantangan? Ayo segera maju biar aku hadapi. Ayo menyeberanglah bertarung 1 lawan 1 denganku." Orang-orang Selo membalas, "Tuanku Adipati Pajang yang membuat surat. Kalau kamu berani menyeberanglah. Jangan hanya berhenti di tepi sungai. Kalau kamu berani menyeberang, jangankan tuanku Adipati, aku sendiri pun berani melawanmu." Adipati Jipang bangkit amarahnya. Kudanya segera dicambuk keras. Adipati Jipang melompat ke sungai bersama kuda Gagak Rimang. Si Gagak Rimang pandai berenang. Sebentar segera sampai di tepi barat. Ki Pamanan waspada. Bersiap bersama Ki Panjawi, Ki Jurumartani dan sang putra Ngabeyi Loring Pasar. Ketika Aryo Jipang hampir mendarat, tombak dan lembing menghujaninya. Aryo Jipang mencambuk kudanya. Gagak Rimang melompat seperti kilat dan mendarat di tengah barisan pasukan Selo. Banyak prajurit Selo yang terluka diterjang Gagak Rimang. Senjata tombak tak mempan di tubuh Aryo Jipang. Bahkan para prajurit Selo tak dianggap olehnya. Matanya berputar mencari Adipati Pajang. "Di mana si Pajang?" teriak Aryo Jipang. "Mengapa sekarang ngumpet? Katanya sanggup melawanku perang tanding 1-1. Mengapa sekarang lari dari perang? Kalau ketemu pasti mati." Pasukan Selo terus menahan laju Aryo Jipang dengan tombak dari depan, samping, dan belakang. Aryo Jipang terus merangsek. Banyak prajurit Selo tewas diterjang amukan Aryo Jipang. Tak lama kemudian pasukan Selo bubar berlarian. Prajurit Pajang yang mendukung di belakang segera maju. Ki Adipati Jipang semakin bersemangat. Amukanya semakin menjadi seperti banteng yang terluka. Namun beberapa kuat satu orang yang dapat bertahan kalau dikeroyok ribuan prajurit. Pada satu kesempatan Aryo Jipang berhasil dilukai lambungnya dengan tombak. Sebuah luka menganga di perutnya. Ususnya sampai terburai keluar. Oleh Adipati Jipang usus itu disampirkan ke gagang keris. Meski sudah terluka, amukan Aryo Jipang tidak kendur. Ki Pamanan dan Ki Panjawi yang melihat banyak prajuritnya tewas bersiap turun menghadang Aryo Jipang. Ngabeyi Loring Pasar pun tak sampai hati.
melihat para saudaranya dari Selo bergelimpangan. Terbawa oleh jiwa muda yang mendidih, Ngabei Loring Pasar segera menerjang. Tombak Kyai Pleret pemberian sang ayah dia tenteng menuju ke tempat Aryo Jipang. Ki Pamanan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani segera menyusul. Ki Juru Martani naik kuda betina. Aryo Jipang yang dihadang 4 orang berseru, "Siapa kalian? Kalian bukan musuh saya. Di mana Adipati Pajang? Suruh dia ke sini. Aku sudah terluka. Mengapa dia masih tak berani keluar?" Ngabei Loring Pasar panas hatinya mendengar perkataan Aryo Jipang. Segera dia bersiap melawan. Ki Juru Martani awas melihat kuda Ngabei masih belo dan belum terlatih. Segera Ki Juru Martani melepas kuda betina yang ia tunggangi. Kuda Gagak Rimang yang dinaiki Aryo Jipang ketika melihat kuda betina menjadi girang. Polahnya berjingkrak ke kiri kanan sukar dikendalikan. Ngabei Loring Pasar yang naik kuda belu bermaksud menerjang, tapi si kuda ketakutan. Ngabei lalu turun dari kuda sambil menjatuhkan larangan. "Kelak anak cucuku kalau perang jangan memakai kuda belu, pasti akan merepotkan." Ngabei Loring Pasar lalu mendatangi Aryo Jipang dari darat. Karena Gagak Rimang selalu polah akibat melihat kuda betina, Aryo Jipang menjadi terlena. Dalam satu kesempatan, Ngabei Loring Pasar dapat membidik dengan tombak Kyai Pleret. Dengan sekuat tenaga, Ngabei menusuk dada Aryo Jipang, tembus sampai ke punggung. Aryo Jipang terjatuh dan tewas seketika. Ngabei Loring Pasar lalu mencabut tombaknya dari tubuh Aryo Jipang. Tampak olehnya pucuk tombak patah sebesar beras. Ngabei sangat menyesal tak terkira. Tak berapa lama datang Patih Tumenggung Aryo Mataun. Ki Patih bermaksud bela mati kepada tuannya. Tak berapa lama Ki Mataun pun tewas. Kepalanya dipenggal dan dipanjar di pinggir sungai. Pasukan Jipang yang menyertai Mataun habis dibantai. Peristiwa tewasnya Aryo Jipang ini ditandai dengan jengkalan Iku Sabto Her Nabi yang melambangkan tahun 1471 dalam kalender Jawa, bertepatan dengan 1549 atau 1550 dalam kalender Masehi. Sementara itu di seberang timur sungai pasukan besar Jipang telah sampai. Melihat ada pasukan besar datang, Ngabei Loring Pasar melambaikan tangan dan berteriak, "Wahai pasukan Jipang, lihat tuanmu telah tewas. Apalagi yang akan kalian bela? Tuanmu dan patihnya telah tewas. Kalau kalian hendak merebutnya, silahkan maju ke sini. Ingatlah, kalian ini orang kecil. Jangan ikut-ikutan mati. Kalau si patih berbela mati itu wajar, karena dia ikut menikmati hidup mulia. Sebaliknya kalian, apa yang kalian dapat?" Para prajurit Jipang tertunduk. Mereka sepakat untuk menyudahi perang. Tuan mereka pun telah tewas. Tiada guna melanjutkan perang. Para prajurit Jipang kemudian menyeberang sungai untuk menyerahkan senjata sebagai tanda menyerah. Perang hari itu selesai. Para prajurit kembali ke pemondokan.